Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang berbahagia, di sini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan menyampaikan misi dakwahnya. Yang pertama adalah masalah keinginan kita dalam masa-masa milenial ini. Kelihatannya kita semuanya, kebanyakan orang itu hanya mengandalkan kepada hal-hal yang kelihatan mata, yang menjadi acuan. Padahal Al-Quran adalah merupakan pokok yang harus kita ikuti dalam segala isinya. Tertuntut kita untuk membaca, tertuntut kita untuk memahami, tertuntut kita untuk menghayati, dan tertuntut untuk kita mengamali dan mengamalkan. Dalam ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Alif Lam Mim itu adalah permulaan yang terdiri dari 3 alif lam mim yang artinya hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam bimuradihi. Dzalikal kitabul Al-Qur'an yang kita pegang, yang kita letakkan, yang kita pajang di rumah adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Mesti benar. Kita tekankan, harus kita yakin, harus kita yakini, harus kita percaya segala yang ada dalam Al-Quran, baik yang menurut panjenengan semua masuk akal atau tidak masuk akal, semuanya adalah benar. Tidak masuk akalnya karena kita tidak mampu untuk mengkajinya. Makanya untuk menguasai ilmu itu tidak terbatas hanya umur sekian dan sekian. Mulai dari orang tua mengemban kita hingga ke yang lahat itu kita harus ditalkini, diulang, diurui. Al-Quran terutama ini harus kita kaji dan kita pahami, kemudian kita hayati, kemudian kita amalkan. Meyakini pasti, karena sudah jelaskan la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Ini diingat, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi mafhum mukhalafahnya, ketika orang tidak ada rasa takut kepada Allah, artinya Quran hanya sebagai pajangan. Ya, kalau kita naik meningkat sebagai suatu seni bacaan yang kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan materi, ya. Ini kita harus jeli juga. Yang kita amalkan, jangan kita mentang ada Al-Quran kalau tidak masuk dalam kalbu dan hatinya bahwa Al-Quran betul kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang al-muttaqin? Nah, ini hudal lil muttaqin. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah, siapa mereka al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Banyak dan banyak sekali hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesuatu gaib yang kita tidak tahu nyatanya, tidak kelihatan, seperti adanya pahala, adanya dosa, adanya alam kubur, adanya siksa kubur, nikmat kubur, adanya hari kiamat. Ini semua yang gaib dan yang tahu wajib kita mengimani, karena diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah karena Allah, karena Allah pasti benar.
Jadi kita kalau mengkaji Al-Quran ini sudah menunjukkan kita ada butuh iman lil muttaqin. Jadi sebaliknya kalau tidak muttaqin ya kira-kira ya tidak begitu yakin memang Al-Quran. Bisa dikatakan demikian. Enggak, kenapa? Karena tidak diamankan dan tidak diamankan. Quran itu untuk diamankan. Siapa mereka? Adalah alladzina yu'minuna bil. Tidak cukup hanya meyakini dan mengimani, tapi wa yuqimunas shalah dan melakukan sholat. Jadi sebaliknya kalau tidak melakukan sholat, ya bisa dilihatnya ya. Tidak maksud dengan mutakin, mungkin mutakin duhotan. Kalau mutakin betul takut karena sholat merupakan suatu ibadah pokok yang apabila sholat itu diterima oleh Allah, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun ikut diterima. Ketika sudah melakukan sholat dengan sempurna, memenuhi persyaratan rukunnya, syaratan yang paling pokok adalah pertama adalah yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati, kemudian hatinya hanya khusyuk semata-mata kepada Allah, tidak ada bentuk riya dan sebagainya. Ini yang akan menjamin bahwa sholat itu diterima. Nah, kalau sudah seperti itu dilakukan, maka bukti daripada orang itu sebagai orang yang alim. Wa yuqimus wa yu'tunaz zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mau mendermakan apa yang telah diberikan Allah kepada, termasuk juga zakat. Sebab antara sholat dan zakat yang terkaitan. Sholat kalau zakat itu adalah perintah yang makrunah, yang Allah Ta'ala tidak akan menerima ketika tidak dibersamakan. Sholat dilakukan dengan khusyuk, tidak mulai-mulai ke masjid misalnya, gak zakat, gak terima. Zakat sudah dermawan demikian, semua orang merasakan kedermawanan dia karena memang dermawan, tapi tidak sholat, ya gak diterima. Sehingga menjadi pokok bukti daripada al-muttaqin ketika sudah melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika sudah seperti itu, maka dia masuk dalam kategori orang yang mendapatkan hidayah, orang yang petunjuk dari Allah, dan orang yang termasuk orang yang al-muflihun, orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita masuk di kategori itu sehingga kita punya Al-Quran, kita menyimak Al-Quran, kita hafal Al-Quran hingga sampai kepada inti sarinya, yaitu mengimani dan melaksanakan sebagaimana yang kita sampaikan. Ini barangkali mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.